Bayangkan ini, dunia sedang terbelah. Barat dan timur makin panas. Kanada, Amerika, Jepang, Eropa berkumpul dalam satu forum raksasa, G7. Tapi dari kejauhan, pemimpin baru Indonesia justru memutuskan untuk pergi ke Rusia. Pertanyaannya, ini sekedar kunjungan diplomatik atau manuver besar Indonesia di panggung global? Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tak akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi G7 yang digelar pada 16-17 Juni 2025. Padahal forum ini dihadiri oleh kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan tentunya Amerika Serikat. Alasannya, agenda Prabowo ke Rusia dan Singapura yang telah dirancang jauh-jauh hari. Bahkan, undangan khusus dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, tak bisa ditinggalkan. Prabowo akan terbang ke Saint Petersburg pada 18-20 Juni. Di sana, ia dijadwalkan bertemu langsung dengan Putin dan memberikan pidato dalam Saint Petersburg International Economic Forum. Ini bukan cuma urusan protokoler. Ini adalah simbol karena ketika para pemimpin barat berkumpul, Presiden Indonesia justru memilih jalan lain, bertemu dengan pemimpin yang selama ini menjadi lawan strategi barat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buru-buru menegaskan, ini bukan soal memilih blok manapun. Indonesia tetap setia pada prinsip bebas aktif. Artinya, Indonesia tak ingin terjebak dalam dualisme timur versus barat. Tidak ingin jadi pion di papan catur kekuatan dunia. Hasan memberi contoh, Indonesia saat ini tengah dalam proses bergabung dengan BRICS, aliansi ekonomi yang digawangi Rusia, Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan, sekaligus mendaftar sebagai anggota OECD yang didominasi negara-negara barat. Artinya, Indonesia mencoba memainkan dua kaki. Tapi publik bertanya, apakah ini realistis atau justru membingungkan arah diplomasi? Karena di satu sisi kita masuk G20 dan APEC, di sisi lain hadir di forum yang dikepalai oleh negara-negara yang sering dianggap berseberangan dengan Barat. Kunjungan Prabowo ke Rusia tak main-main. Ini bukan cuma soal forum ekonomi, tapi juga peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Rusia. Rangkaian pertemuan bilateral, agenda strategis antar menteri, dan kemungkinan perjanjian kerjasama yang disiapkan. Prabowo akan hadir bersama Putin di sisi pleno, sebuah simbol kedekatan di tengah sorotan internasional. Apalagi forum ini sering dipakai Rusia sebagai show of power terhadap negara-negara barat. Publik pun bertanya, apakah Indonesia sedang mencoba menjadi penyeimbang global seperti era Soekarno dulu? Ataukah ini sinyal bahwa Indonesia mulai mencari mitra baru untuk masa depan? Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif memang sudah jadi warisan sejak lama. Tapi di tengah ketegangan geopolitik dunia yang makin panas, bebas aktif bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, fleksibel dan membuka peluang, tapi di sisi lain, bisa membuat Indonesia terlihat ambigu dan kehilangan kepercayaan dari kedua sisi. Jika Indonesia terlalu dekat ke Rusia, bisa dianggap menjauh dari Barat. Tapi jika terlalu condong ke Barat, bisa kehilangan peluang ekonomi strategis dari Timur. Disinilah tantangan Presiden Prabowo akan diuji. Apakah kunjungan ini akan membuahkan hasil konkret untuk rakyat Indonesia? Ataukah hanya jadi headline politik luar negeri yang gemerlap tapi minim dampak dalam negeri? Di antara dua kutub dunia,
Indonesia harus benar-benar cerdas menari di panggung global. Kunjungan ke Rusia bukan sekedar pertemuan bilateral, tapi juga pertaruhan strategi jangka panjang. Rakyat menunggu. Apakah ini langkah cerdas atau hanya simbol politik yang penuh risiko? Bebas aktif bukan hanya slogan, tapi pilihan yang harus terus dikawal, dipertanyakan, dan diawasi bersama. Kalau menurut kalian, apakah kunjungan Prabowo ke Rusia ini bakal menguntungkan Indonesia atau justru bikin kita makin jauh dari Barat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk update geopolitik terbaru langsung ke layar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.